kata Mas Gafar tadi sampaikan. Jadi satu-satunya yang bersisa atau satu-satunya yang paling bermakna. Dan dilanjutkan dengan diskusi bersama teman-teman yang sudah hadir di sini. Marilah kita buka acara pada siang. Kita akan mendengarkan sambutan sepatah dua kata yang telah hadir di tengah-tengah kita. Habib Zainal sudah menyempatkan diri besar dengan film dokumenter ini, dan terima kasih sudah mau hadir di Psikologi. Saya sudah tidak kita ajarkan, maka fasadnya juga sudah hilang dan kita tidak lagi berhak untuk mengklaim diri sebagai hak bagi kita semua, bagi demokrasi kita dan bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Ya, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Zainal Arifin Dokter. Kenapa film itu dibuat? Kenapa ini penting saya ceritakan? Karena terus terang saja ya, kalau di platform media sosial kami kalah telak di TikTok. Jadi di TikTok itu dihabisin lah film ini, cukup kuat. Anda bisa baca tulisannya Drone Emprit, Mas Ismail Fahmi. Mas Ismail Fahmi itu menjelaskan di TikTok itu agak kalah gitu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman pikir, itu tandanya bahwa kami memang tidak punya tim. Nggak ada yang membiayai, nggak ada dana sama sekali. Kalau kami punya tim, atau misalnya kami memang dipesan oleh 01 atau 03, tentu mereka akan bertarung melawan penguasa TikTok yang mungkin banyak yang mengatakan afiliasinya ke 02 gitu. Ini nggak ada. Dan itu sebenarnya secara logis Anda bisa tangkap, ini memang nggak ada. Dananya juga nggak ada. Ya kita crowdfunding, sama-sama sawer. Ceritanya begini sebenarnya. Jadi awal ketika Temis, saya juga jadi narasumber dan pembicara di riset mereka, itu kita buat peta kecurangan pemilu. Ternyata baik yang sudah terjadi maupun potensinya besar sekali. Hasil riset itulah yang kemudian dipresentasikan oleh teman-teman Temis. Lalu Mas Dandi nonton dan baca, dia kemudian pengen bikin film. Diajaklah Temis, teman-teman Temis dan Bivitri. Lalu dia ngomong sama Mas Farid Gaban, lalu mengatakan kayaknya ini bagus nih kalau dikolaborasi dengan 3 orang. Akhirnya kemudian minta saya juga ikut gabung. Kami bacanya itu kayak Bandung Bondowoso sebenarnya. Kami buat itu kayak persiapannya 1 minggu. 1 minggu lengkapnya. Jadi 2 hari kita perdebatkan substansi karena bahan dasarnya sudah ada. Bahan dasarnya itu dibuat oleh teman-teman juga. Ada dari Temis, ada dari ICW, ada dari Perludem, ada dari Netgrid. Banyak sekali data-data yang kita dapat. Kemudian kita perdebatkan. Kenapa kita perdebatkan? Kita perdebatkan substansi datanya dengan cara penyajiannya, plus kira-kira ini kuat atau tidak. Saya harus bilang itu. Ada beberapa hal yang kita buang. Oh ini nggak bisa dinaikin. Ini nggak bisa dinaikin. Buktinya nggak kuat. Ada beberapa. Ya. Bahkan chat-chat yang tidak jelas gitu, ya ada, datanya ada. Kita mau tampilin chat, tapi karena chatnya agak analog gitu, nggak usah deh. Misalnya yang berkaitan dengan personal gitu, kita buang, jangan. Kita buangnya gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan misalnya, kok 31.000 yang surat suara Taiwan itu nggak keluar? Ya karena kita bahas, kita naikin konteksnya mau apa, padahal ini udah selesai. Bawaslu juga udah menyatakan selesai atau tidak. Jadi kita nggak terlalu bahas banyak. Jadi yang betul-betul hal yang sangat tinggi yang kita bikin kira-kira ini tinggi banget atau heboh banget, yang itu kemudian kita naikin. Nah, lagi-lagi dibuat cepat, 2 hari perdebatannya, 1 hari latihan. Ya biar bagaimanapun beda ya di depan kelas dengan depan kamera. Saya berdoa mudah-mudahan teman-teman nanti coba di depan kamera. Bayangkan di studio dinginnya nauzubillah dan kamera itu penuh.
Kita udah nggak perlu balik kemana aja, kamera pasti akan ngikutin ini. Penuh kamera, jadi ya grogi juga. Ya kan, biar bagaimanapun grogi. Apakah ada kesalahan-kesalahan kecil? Ada. Setidaknya setelah kita nonton, oh ternyata ada 2 kesalahan yang kita lakukan. Kesalahan kecil. Satu misalnya foto pejabat gubernur Jakarta. Kami salah foto. Ternyata yang taruh fotonya itu adalah bukan PJ Gubernur Jawa Barat. Ternyata yang ditaruh fotonya adalah PJ Gubernur Jakarta. Nah, kami mohon maaf ya, gimana lagi? Yang namanya cepet-cepetan kan. Yang kedua, saya ada slip of tongue. Ketika kasusnya benar, kejadiannya benar, ada problem di Minahasa Tenggara. Dan orangnya kemudian ketua KPU Minahasa Tenggara itu sudah meninggal. Tapi saya slip of tongue itu menyebutkan bukan Minahasa Tenggara tapi Minahasa Utara. Nah, kalau ada orang Minahasa Utara sini saya minta maaf. Tapi maksud saya yang namanya kita cepet-cepetan bikin. Nah, ada pertanyaan menarik di TikTok itu paling ramai di kenapa dinaikkan pas masa tenang. Saya bingung juga jawabnya itu. Emangnya hari yang tepat itu hari yang apa? Ada yang tidak bisa menjelaskan ke kita hari baiknya itu hari apa? Jangan lihat dari secara primbon, nggak bisa kita. Hari baiknya itu hari apa? Saya nggak tahu. Kalau setelah pencoblosan nggak ada gunanya kita membangun narasi besar untuk memperingatkan soal kemungkinan kecurangan. Itu yang kita mau narasi. Kalau sudah kok di hari tenang, ini saya jujur aja, teman-teman bisa catat dan naikkan. Kenapa tanggal 11? Jadi dicurigai di TikTok itu naik. Coba pilihannya katanya. Jam 11, tanggal 11. Itu kayak pilihan 1 itu. Ini 01 punya kerjaan. Saya ceritakan jujur aja. Rencananya kita itu ya mau launchingnya itu tanggal 10. Pas hari terakhir itu. Tanggal 10. Cuma nggak kekejar. Coba bayangkan, tapingnya seharian semalam, editing itu cuma 1 hari, 2 hari, 1 hari setengah. Nggak sanggup. Orangnya cuma beberapa. Makanya pindah ke 11-11. Akhirnya kita bilang begini, kita berapa? Ini naik 10 nggak? Nggak bisa naik 10 mas. Satu-satunya mungkin naik 11. Karena bisa clear. Bahkan banyak sekali permintaan teman-teman dari, minta maaf saya, teman-teman difabel itu bilang, tolong dong ada ini bahasa isyaratnya. Nggak bisa kita kejar. Mau dimasukin lagi bahasa isyarat nggak bisa kejar. Ada lagi yang bilang subtitle-nya taruhin Inggris dong. Nggak bisa kejar. Nggak kejar. Jadi memang jadwalnya sampai tanggal 10 geser ke tanggal 11. Akhirnya kita putuskan di tanggal 9 saya ingat saya kita putuskan ini nggak bisa jadi tanggal 10. Kita geser ke tanggal 11. Nah disitulah bikin nomor kanting. Pokoknya kita launching trailernya jam 10 tanggal 10, ya kan? Trailernya naik sih kan? Walaupun agak telat dikit, kita naikin filmnya 11, kita bikin nobarnya itu 12. Iya, jam 12 tanggal 12 itu awalnya. Jadi 10 tanggal 10 jam 10 tanggal 10 awalnya mau launching 11. Kita apakah ada tujuannya, apakah ada planningnya? Nggak ada. Yang bikin, yang kasih ide ini orang yang suka Harbolnas saja. Hari Raya Olahraga Nasional. Cari yang kerja. Jadi yang di Twitter itu kejauhan banget bilang ini afiliasinya mana? Nggak ada. Kita bingung aja mau bikin udahlah 10, 11, jam 11 tanggal 11. Diskusinya kita kick off 12. Nah kenapa diskusi 12 kita jadi? Karena kita kaget dengan antusiasme. Kaget kita. Terus terang. Awalnya naik, saya bisa cerita dapur kami ya. Kami itu bahas semuanya. Ada kemungkinan di take down, ada kemungkinan di ini. Kalau tidak kita nanti pindah ke Singapura aja, nanti upload dari Singapura. Supaya kita bahas semuanya. Jadi yang gituan itu udah teman-teman itu udah terlatih betul dengan yang begituan. Kita bahas, kita harus pindah. Kalau kita download, taruh upload dari Singapura, paling tidak kalau di take down pakai VPN masih bisa nonton.
Kita udah bahas semuanya, Mas. Karena teman-teman ini pengalaman, ya teman-teman watchdog lah. Teman-teman yang biasa bikin film beginian gitu. Mereka udah paham tuh mainan apapun berkaitan dengan beginian ya. Kita udah bahas. Jadi 10-10. Mohon maaf ini kalau agak curhat lama-lama ya. Saya cuma ingin menjawab jawaban TikTok. Karena kami nggak punya tim di TikTok. Mohon maaf, kalau ada yang mau potong-potong dan masukin TikTok, saya menarik. Kami nggak punya. Dan memang kami nggak ada. Nggak ada tim yang bisa mengerjakan itu semua. Jadi soal kenapa pas masa tenang, soalnya sederhana saja. Soalnya nggak ada waktu, nggak punya time, nggak punya tenaga. Ya kan? Kenapa 11-11? Ya karena itu. Karena kita harus kejar-kejaran dengan waktu itu. Nah, sekali lagi saya minta maaf ya dengan segala semua kesalahan tadi, khususnya kesalahan-kesalahan yang ada slip of tongue, dan kemudian itu saya mohon dimaafkan karena ya begitulah. Film Hollywood aja masih ada salah-salahnya kan, apalagi film yang dibangun dengan badu bondowoso kayak bangun sebuah candi dalam satu malam. Nah, saya mau jelaskan substansinya sebelum saya masuk lagi isu yang lain. Kalau substansinya kami perdebatkan dengan itu. Substansinya. Saya udah bilang tadi, yang cuma satu bukti kita hilangin. Nah, ini nggak bisa. Ini sumbernya cuma satu, nggak jelas. Nggak ada alat pembanding, nggak ada alat verifikasinya. Nggak bisa, kita naikin, kita buang, kita drop. Dan akhirnya jadi menjadi seperti itu. Dan sebenarnya, to be honest, benar yang dikatakan Mas beliau tadi, nyaris tidak ada yang baru. Hanya kami menganalisis, menjahitnya, dan membuatnya menjadi satu rangkaian yang lebih mudah dipahami. Bahwa kalau dibaca dalam satu rangkaian, ya memang kecurangan itu sistematis. Gitu aja, sistematisir. Ini kerja-kerja, saya menjulukinya kerja clipping. Kalau Anda tahu clipping, kita terinspirasi juga dengan Mas Muhyiddin Endahlan. Mas Muhyiddin itu kan kerjanya suka clipping kan? Dan bagi kita itu penting, melakukan clippingisasi itu penting. Karena clipping, kalau bahasanya Muhyiddin, sejarah itu jangan ditaruh di pemilik kekuasaan. Karena sejarah akan dibelokkan. Sejarah itu adanya di rakyat. Dan yang terdekat dari publik dan rakyat itu pasti adalah media. Dalam bahasa Muhyiddin. Dan itu kita, makanya kenapa kemudian kita jahit satu persatu, kita tambahin analisis, kita kuatkan, jadilah film itu. Nah, apakah saya mau cek lagi, apakah ada 01, 02, 03 di belakangnya? Ya, to be honest ya, sampai hari ini saja belum lunas bayaran itu. Karena kami harus bayar semuanya kan, dan kami ya tidak apa-apa. Untung salah satu NGO, Temis, itu mau talangin sisanya. Udah kami talangin aja, kami punya dana sisa, kami yang talangin gitu. Karena memang belum laporan keuangan tadi pagi yang disampaikan ke kita bicara, masih kurang beberapa juta nih. Sampai kita bilang udahlah kita saweran aja lah, ya kan, saweran dari kantong masing-masing. Untungnya Temis bilang udahlah nanti kita tutup sisanya gitu, yang juga tidak dari kita yang aman. Apakah ada 01, 02, 03? Lalu disebarlah saya menjadi, saya ceritakan dulu ya. Lagi-lagi mohon maaf, iya ya, saya agak lama nih. Saya pengen curhat benar. Di tubuh saya sekarang itu ada 6 hal. Di TikTok itu ada yang mengatakan, Mas Iri, ada yang mengatakan ini kerjaan kelompok kiri komunis. Masuk itu barang. Yang kedua, kelompok radikal. Itu udah nggak ketemu sebenarnya, tapi nggak ketemu. Ada yang mengatakan itu. Yang ketiga, mengatakan bahwa saya dari PDIP. Ini orangnya PDIP. Satu-satunya baju merah yang saya punya itu adalah Chicago Bulls. Saya itu. Satu-satunya baju merah yang saya punya. Kebanyakan baju saya hitam atau biru daukan. Nah, ada sih nggak punya baju merah gitu. Kalau AC Milan ya merah hitam soalnya. Ya kan nggak merah penuh gitu.
Merah hitam, kosongnya nih. Nah, saya tuh tiga PDI, yang keempat kalian bilang PKS. Walaupun tuduhan PKS itu lebih banyak ke Ferry. Mungkin karena janggutnya lebih panjang. Nah, dua ini yang terakhir yang lebih luar biasa. Ada yang mengatakan kami anak buahnya Mahfud. Karena kami terlibat dalam tim reformasi hukum. Saya bisa menyebutkan nama di dalam tim reformasi hukum itu yang sekarang menjadi 02 pembela 02 bisa-bisa. Kayak aja saya sebut namanya. Saya bisa mention namanya di sini. Siapa orang masuk di tim itu, ya, yang isi Instagram semuanya itu 02 forever gitu. Saya kan masih. Jadi kalau dibangun logikanya hanya karena diajak masuk tim itu menjadi bagian dari tim Mahfud, menurut saya kejauhan. Nah, satu yang terakhir yang paling luar biasa. Saya dianggap adiknya Pak Mahfud. Iya, adik angkat atau adik kiri. Saya bahkan bilang ke ada kan dosen di Fakultas Hukum, anaknya Pak Mahfud kan dosen di Fakultas Hukum, namanya Roy Chan, yang biasa ikut Pak Mahfud kampanye. Saya sampai bilang ke dia, ternyata saya ini keluargamu. Saya ini ommu itu. Saking luar biasanya itu. Jadi, kalau mau dibilang ada 01, itu yang saya bilang tadi. Clue-nya sederhana. Tidak, clue-nya sederhana. Kalau kami punya dukungan 01 dan 03 misalnya, yang turun untuk belain kami 01, 03. Yang habis-habisan akan bertarung di Twitter, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok, mereka. Ini enggak, kami kalah. Kalau Ismail Fahmi bilang kalian kalah telak. Kita cuma bisa ngimbang itu di X, di Twitter. Kenapa? Karena Twitter itu lebih banyak kelas independen di situ. TikTok kalah telak. Ini bukan ada tim. Gimana? Kalau ditanya apakah ada orang 01, 02, 03 nelfon, tiga-tiganya ada yang nelfon. Ada yang bilang terima kasih, ada yang bilang wah lumayan, lebih berimbang lain kali gitu. Saya bahkan ada yang janji, nanti bisa lah kita bantu kayak apa? Ada seorang pengusaha kita kasih naik umroh katanya. Saya sampai bilang ke mereka ini, tolong angkat. Saya bilang ke mereka begini. Kami tidak perlu pujian. Kami tidak perlu pujian. Yang kami mau tagih adalah konsistensi partai politik. Jangan diam beginian. Kalian mau oposisi hanya karena perebutan nangka gitu. Begitu ada apa-apa, mereka mau makan nangkanya, getahnya dikasih ke kita. Enggak, saya bilang. Enggak perlu kita dipuji, ditelepon, wah luar biasa, kalian luar biasa. Enggak, bukan itu yang kami mau. Yang kami mau adalah kalian konsisten. Kalau kalian memang melawan rezim dengan cara ini, maka kalau kalah pemilu, tetaplah berdiri bersama rakyat. Tetaplah menjadi oposisi. Jangan ketika pertarungan seakan-akan oposisi, tapi begitu bagi-bagi jabatan, mereka mau kuenya gitu. Itu yang saya bilang. Saya bilang enggak lah. Kalau pujian, insya Allah dari 18 juta tontonan itu dengan komentar kira-kira sudah hampir setengah juta komentar, ratusan ribu komentar, banyaklah pujian itu. Udah, nggak ada pujian yang bikin kita melambung atau hinaan yang bisa bikin kita jatuh, enggak. Kalau saya, kalian konsisten dong. Saya bilang begitu ke mereka. Sepanjang kalian konsisten, kalian masalah. Sepanjang mau konsisten, kalian mau berdiri bersama rakyat, bareng-bareng kita menjadi oposisi, boleh. Tapi kalau begitu nanti masuk putaran kedua, mereka kasak kusuk nyari kue, di situ saya bilang kalian pengkhianat. Saya bilang begitu. Dan menurut saya ini penting. Terakhir saya mau bilang, mohon maaf, sebelum saya diingatkan, kenapa seakan-akan 02 yang banyak kena? Itu dibilang tidak berimbang karena 02. Yang kami mau tembak ini adalah kekuasaan dan penggunaan kekuasaan yang keliru. Kebetulan yang kami tembak ini kekuasaan yang dekat ke salah satu paslon. Ini gimana
yang kena adalah dia. Iya kan? Kalau kami tembak salah satu, kalau kami tembak presidennya itu soalnya berdiri di salah satu paslon. Makanya kenanya di situ banyak. Tapi apakah tidak 03 tidak ada? Ada, kalau Anda nonton Anda lihat 03 juga kita kasih, 01 juga kita kasih. Sepanjang yang data yang kita bisa temukan. Jadi kalau dibilang tidak berimbang ya karena Presiden Jokowi ya berada di situ. Kalau Pak Jokowi misalnya istiqomah di 03, peta itu akan jadi lain. Peta kritikan itu akan jadi lain. Dan ancaman kita akan jadi lain. Ini kan hanya tiba-tiba Pak Jokowi belok tanpa sen kan? Kan itu aja. Nah, apa yang saya mau bilang secara keseluruhan? Sebenarnya banyak banget yang kita bisa ceritakan. Nah, kalau dibilang ini ada resiko ya, resiko kita ya, kata Imam Ali kira-kira berani itu bukan karena maju ke depan tabrak benteng Khaybar dan lain sebagainya, bukan ini. Tapi kemauan kita untuk melakukan sesuatu dan menerima konsekuensi dari perlakuan kita. Dan ya itu yang kita bincangkan, semua sudah kita bincangkan. Saya begitu naik di trailernya, kita sepakat kita matiin handphone, cabut SIM cardnya, ya kan, sementara waktu. Itu sih Pak. Jadi saya hidup dengan wifi sekarang, ya kan, nggak ada. Kita bilang nanti mungkin sampai berapa waktu baru kemudian kita coba lihat kembali. Konsekuensi begitu dan kita begini. Ini bukan mau bercerita heroisme, tapi mau bercerita realitas di negeri Nusantara. Saya mau bilang itu, saya nggak bercerita soal heroisme, saya bercerita betapa menakutkannya, ya, betapa menakutkannya membawa yang namanya kebebasan berekspresi. Itu aja saya mau cerita, itu bukan mau cerita heroisme, nggak ada itu. Banyak orang yang hero-hero yang luar biasa gitu. Kami ini cuma numpang mengarah aja sebenarnya. Tidak sedikit pun merasa heroisme ada di mana. Terpaksa dilakukan karena ini istihad kami. Saya nulis di Instagram, inilah istihad kami. Kalau benar mudah-mudahan 2 pahala, kalau keliru mudah-mudahan 1 pahala. Terima kasih, sampai di sini.